Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia akan meletakkan domba itu di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini sudah sering kita dengar perumpamaan yang agak aneh. Meninggalkan yang 99 domba, mencari satu domba yang tersesat. Ini untuk menunjukkan bagaimana si gembala ini sungguh-sungguh merasa kehilangan. Satu saja dia sudah merasa kehilangan, apalagi 99 tentu lebih kehilangan lagi. Rasa kehilangan tetapi didasarkan oleh cinta yang menggerakkan si gembala ini untuk mencari. Paulus dalam bacaannya tadi kepada Timotius dia mengatakan, tetapi kini aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus menyadari bahwa selama ini sebelum dia mengenal Yesus, dia melakukannya di luar pengetahuan, yaitu di luar iman. Domba yang hilang adalah mereka yang melakukan sesuatu di luar iman. Tetapi gembala yang mencari satu domba dikarenakan kasih yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita menemukan ada banyak orang yang kehilangan dalam hidupnya, entah kehilangan harapan, kehilangan orang yang dicintai, dan sebagainya. Lalu, dalam kekosongan itu, mereka berada di luar iman. Contohnya sudah banyak. Bagi anak muda pasti suka itu contohnya. Di Korea Selatan misalnya, berapa banyak artis terkenal akhirnya bunuh diri. Padahal kurang apa mereka? Ada kekosongan dalam dirinya dan itu dimanfaatkan oleh roh jahat
untuk menariknya dari iman. Sehingga akhirnya dia benar-benar kosong tanpa sepercik cahaya. Kita sering menemukan kaum muda yang mengalami kekosongan, kehilangan sesuatu dalam dirinya, kehilangan cahaya dalam hidupnya. Dan itu haruslah kita tolong, kita bantu supaya mereka menemukan kembali seperti cahaya dalam dirinya. Agar dia punya harapan, dia punya iman untuk hidup yang lebih baik. Kita juga melihat banyak saudara-saudara kita yang terpuruk ketika pandemi ini terjadi, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mari kita bantu saudara-saudara kita itu supaya mereka tidak kehilangan, bahkan kehilangan harapan. Kita bantu mereka untuk menemukan kembali secerca harapan. Jangan sampai kuasa roh jahat menguasai mereka yang kehilangan. Kita rebut mereka supaya mereka kembali menemukan api dalam hidupnya. Dengan begitu kita akan seperti gembala ini yang gembira ketika ada satu domba yang berhasil ditemukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita harus banyak berdoa khususnya bagi generasi muda pada masa ini di mana banyak yang sudah kehilangan apinya. Saya dengar di Jakarta sudah banyak anak-anak muda yang mengikuti aliran free thinker. Artinya, saya tidak percaya lagi pada Tuhan. Banyak di sekolah Katolik juga ada. Dan ini sungguh berbahaya. Artinya mereka kosong. Nah, kita rebut mereka dengan kasih. Kita tumbuhkan mereka api dalam hidupnya supaya kembali menemukan api hidup yang sejati. Marilah kita hening sejenak. Allah yang makasih, sudilah kiranya Engkau memberikan rahmat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang kehilangan arah dalam hidupnya. Percikkanlah kembali api kasih-Mu agar mereka kembali menemukan jalan kepadamu. Bantulah kami agar kami juga mampu membantu saudara-saudara kami yang sedang kehilangan arah, agar kami dapat membawanya kembali kepadamu. Berikanlah kebijaksanaan kepada kami, berikanlah kekuatan iman kepada kami, agar kami dapat menolong mereka. Allah, hadirlah dalam hidup kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus.